Ya, Ada sudah Prof. bergabung. Ya, silakan. Bapak dan Ibu, kita sapa Bapak Profesor Dr. Alfitri MSI, Guru Besar FISIP Universitas Sriwijaya, sudah bergabung. Silakan, Prof. Alfitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yan, Waalaikumsalam Bung warahmatullahi wabarakatuh. Ismail, Mage, dan Bapak Dr. Tamase Bala. Apa kabar? Tadi yang sudah memberikan apresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Sumpah Pena. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan acara ini dan turut diundang untuk memberikan apresiasi. Tapi sebelum itu, saya ingin jelaskan beberapa hal terkait dengan persahabatan kami dengan Bung Ruslan Ismail Mage ini memang dirintis dari kesamaan visi menulis, ya, karena kami pada 20 tahun yang lalu itu pernah bersama jadi peserta pelatihan buku ajar di Yogyakarta. Jadi inilah pertemuan kami awal mulanya sehingga mendorong, memotivasi, tidak hanya menulis tapi juga memotivasi karier, memotivasi bisnis, memotivasi kegiatan-kegiatan politik. Nah, inilah persahabatan kami dengan Bung Ruslan Ismail Mage ini. Nah, terus setelah itu kami berkomunikasi. Bung Ruslan itu di Sumatera Barat, tadi sudah dijelaskan oleh Bung Tamase, dan saya tetap sebagai pengajar di Universitas Sriwijaya, ya. Dan pertemuan ini tampaknya semakin mengerucut kepada bagaimana kami selalu berdiskusi untuk bisa mendorong motivasi menulis ini. Dan beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi COVID ini memuncak, kami memang mengharapkan kepada Bung Ruslan untuk bisa memberikan pengalaman menulisnya di kalangan akademisi di Universitas Sriwijaya, ya. Kemudian juga memberikan pengalaman penulisan Bung Ruslan ini kepada para mahasiswa, tetapi itu belum terwujud, ya. Mungkin ini sebuah hikmah yang besar untuk menunda bagaimana Bung Ruslan ini bisa berbagi kepada akademisi dan kepada para mahasiswa khususnya di Universitas Sriwijaya. Dan walaupun itu belum terwujud, tetapi beberapa waktu kemudian kami diminta untuk memberikan pengantar buku dan lahirlah buku Sumpah Pena yang sudah berada di tangan saya ini, ya. Saya apresiasi sekali dan saya kira ini adalah sebuah pengalaman panjang bagi Bung Ruslan di dalam menuangkan bagaimana sebetulnya menulis itu dimulai, bagaimana sebetulnya menulis itu sesuatu hal yang gampang, dan bagaimana menulis itu pada intinya nanti akan menjadi sebuah karakter, ya, karakter semua orang. Dan apa yang dituangkan di dalam Sumpah Pena ini menurut saya memang adalah bagian dari bagaimana Bung Ruslan Ismail ini adalah seorang yang sangat konsisten terhadap karir, baik itu karir akademik dan karir hobi menulisnya. Memang ini yang tidak gampang dipunyai oleh semua orang, ya, karena menulis itu akan menjadi kebiasaan jika, ya, memiliki semacam kelancaran di dalam menuangkan ide-ide kepada penulisan. Ya, tidak gampang, tapi Bung Ruslan ini punya konsistensi yang luar biasa di dalam mengajak
kemudian memotivasi teman-teman, kemudian juga berbagi pengalaman dan ilmunya terhadap semua orang. Saya kira ini yang menjadi kekuatan di dalam buku Sumpah Pena ini, ya, memberikan semacam tuntunan bagaimana menulis itu ternyata hal yang sangat mudah bagi seorang kalau memang berani memulai, kemudian selalu membiasakan diri menulis, dan tentu ini tadi kembali lagi kepada konsistensi di dalam menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana duet Bung Ruslan dengan Kusrianto ini juga merupakan bukti, ya, konsistensi itu dituangkan untuk bisa berbagi ilmu menulis kepada kawan-kawan. Ya, tentu ini tidak mudah untuk dituangkan kalau tidak punya pengalaman yang luar biasa di dalam menulis. Karena menulis ini selain memberikan cetak biru sejarah individu, juga dia bisa mampu untuk memberikan, ya, pencerahan bagi publik. Dan pencerahan ini saya kira adalah kalau kita pikir ini bagian dari bagaimana memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Dan ini memang sudah digariskan. Bung Ruslan Ismail ini sudah sangat banyak, ya, memberikan ilmu bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Bung Ruslan, kemudian Bung Kusrianto, saya teringat 20 tahun yang lalu itu bagaimana sobat saya ini, ya, selalu mengingatkan bahwa menulis untuk bisa memberikan cetak biru di dalam perjalanan kehidupannya. Dan ternyata itu sudah dibuktikan oleh Bung Ruslan Ismail Mage dalam melayangkan buku-buku yang sudah dia terbitkan selama ini. Dan semua buku yang diterbitkan selalu dikirimkan kepada saya, dan saya juga agak malu kalau selalu ditagih bagaimana Bung Ruslan ini mendesak saya untuk bisa, ya, menagih tulisan-tulisan dan dia nanti akan terbitkan, ya, di jaringan penulisan beliau. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bung Ruslan dan teman-teman sekalian, bahwa Bung Ruslan ini juga menggagas bengkel literasi. Saya kira ini yang sangat mulia, ya, bagaimana berbaginya ilmu itu kepada orang-orang yang punya visi yang sama untuk bisa meraih ilmu penulisan. Saya kira bengkel literasi inilah yang menjadi tuntunan bagi kita semua agar, menurut saya, ini tetap menjadi pilar Bung Ruslan dan menjadi karakter ke depan agar bengkel literasi ini juga bisa memberikan pencerahan, ya, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan akademisi, universitas, dan lembaga-lembaga lain. Saya kira ini ada teman saya juga, ada Pak Sumardi, itu juga sudah melahirkan buku, mungkin dari bengkel literasi ini juga, ya, dia sudah bisa menulis pengalamannya tentang seleksi jabatan tinggi Pratama. Nah, ini saya kira buah dari bengkel literasi yang sudah dilakukan oleh banyak orang, ya. Selamat malam Pak Sumardi. Pak Sumardi ini selamat malam Pak Prof. Ya, di KSN dan menjadi bagian juga dari kami yang selalu melakukan seleksi jabatan tinggi pertama, dan saya sudah baca Pak Sumardi bukunya, kaya sekali pengalaman-pengalaman dan sangat vulgar, ya, di dalam memberikan analisis, ya. Kalau kita inilah makna bagaimana bengkel literasi yang dibangun oleh Bung Ruslan ini akan bisa mewujudkan penulis-penulis
baru di kalangan tidak hanya anak muda, tapi juga di kalangan-kalangan usia senja, kemudian di kalangan-kalangan yang selama ini tidak terpikirkan bagaimana bisa melahirkan karya-karya dalam bentuk buku. Dan terakhir saya kira saya ucapkan selamat kepada Bung Ruslan Ismail Magel, sahabat saya, karib saya, dan Bung Kus Priyanto, agar buku Sumpah Pena ini bisa dijadikan acuan yang bagus di dalam mendorong, memotivasi terutama para penulis-penulis baru, penulis-penulis muda, sehingga ini akan mewarnai bagaimana nanti akan lahirnya buku-buku baru yang dilahirkan oleh generasi penulis ke depan. Jangan berhenti menulis, karena menulis itu adalah karakter sebuah peradaban anak bangsa. Sekian, terima kasih. Selamat kepada Bung Ruslan dan Bung Kus Priyanto dalam buku Sumpah Penanya. Terima kasih, saya apresiasi sekali, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.